Kita ulas isu Blok Medan yang terungkap di persidangan bersama pengacara Abdul Ghani Kasuba, Junaidi Umar, dan pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Junaidi dan selamat malam Prof. Hipnu. Saya ke Pak Junaidi dulu. Pak Junaidi, jadi yang menyatakan pertama kali Blok Medan di persidangan itu siapa? Yang menyatakan pertama kali Blok Medan itu kan sebenarnya pada saat pemeriksaannya Pak Bambang Hermawan. Waktu itu Pak Bambang Hermawan ini salah satu beberapa sidang sebelumnya. Tapi karena selintas pertanyaan itu saja, jadi tidak berkembang gitu. Sidang hari Rabu itu, tanggal 31 itu dari JPU menanyakan terkait dengan istilah Blok Medan. Disitulah terkonfirmasi ke Pak Kadis SDM ya, Pak Suryanto Andili, bahwa itu terkonfirmasi atas nama Wali Kota Medan. Seperti itu yang terkonfirmasi. Oke, saya ulang Pak Junaidi, maaf saya potong. Jaksa KPK menggali keterangan saksi Pak Suryanto saat itu soal Blok Medan dan terungkap di persidangan nama Bobi Nasution disebut di persidangan. Ya, menjelaskan apa namanya istilah ini polemik yang terjadi. Jadi kan AGK ini kan didakwakan suap dan gratifikasi kan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU KPK. Nah, sebenarnya di dalam dakwaan itu juga tidak ada sama sekali istilah blok Medan ya gitu. Cuman hanya berkembang pada saksi-saksi gitu. Nah, makanya kami dari pihak juga kenapa tidak kami berpikir ini sesuatu yang tidak terlalu relevan sama pokok perkara ya yang disidangkan di PN Ternate. Oke, tapi gini pertanyaannya Pak Junaidi. Ini kan soal korupsi izin tambang. Ketika di persidangan disebut ada tambang Blok Medan. Artinya gini, apakah kemudian Blok Medan yang disebut di persidangan ini terkait dengan kasus korupsi dari 2021 sampai 2023 yang menyeret klien Anda? Tidak Mbak, tidak. Itu tidak terkait itu gitu. Karena kami mengacu pada dakwaan itu di luar ya, dan saya bilang itu berkembang pada saat pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan saksi PTSP ya kan, kepala Dinas SDM ya, sama Pak siapa ya, Muhammad Syarif gitu. Oke. Itu berkembang. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau menurut pengacara tersangka ini kemudian tidak katakanlah gini, tidak terkait, tapi disebut namanya di persidangan, perlu nggak diperiksa? Ya, begini Mbak, dalam suatu pengungkapan perkara itu ada dua perspektif untuk mendapatkan informasi. Bisa karena di tingkat penyidikan, bisa di tingkat karena pengungkapan suatu perkara di persidangan. Nah, di persidangan, saya sepakat Pak Junaidi, di persidangan adalah berbasis pada surat dakwaan, suap dan gratifikasi. Tapi dalam suap dan gratifikasi ini bisa mengembang. Jadi dalam suatu korupsi itu ada istilahnya pohon perkara, Mbak. Jadi Pak ESDM itu sebagai pohon perkara yang bisa mengembang terhadap perkara-perkara lain. Apakah dengan TPPO, apakah dengan izin tambang, apakah dengan Blok Medan yang sedang diungkap. Ini suatu yang menarik. Karena meskipun di dakwaan ini nggak ada urusan soal Blok Medan. Betul, tidak ada. Tapi kan kalau seorang penegak hukum mengetahui informasi, itu bisa ditindaklanjuti. Bagaimana peran Blok Medan? Apakah ada korelasi dengan izin? Apakah ada tindakan yang terkait dengan sekarang ini? Itu yang dilakukan. Jadi suatu menarik ini. Pohon perkara yang terjadi perkara ini di kliennya Pak Junaidi itu bisa membawa kemana-mana berdasarkan informasi yang sah, yang saya kira jaksa KPK juga harus mampu sejauh mana peran Blok Medan itu dalam kerangka suatu perkara suap dan gratifikasi. Karena suap dan gratifikasi memang betul terkait dengan pemerasan, terkait dengan pemberian suap. Tapi kan ada izin tambang. Nah, ini saya kira bisa mengulik, Mbak. Kalau jaksa mau ya mengulik sehingga perkara ini menjadi berkembang pada yang lain. Ini yang saya kira menarik dalam setiap penanganan korupsi di persidangan bisa mampu mengembangkan perkara-perkara yang lain. Perlu nggak diperiksa, Prof? Ya, kalau memang terkait dengan suatu perkara perlu. Tergantung pada pertanyaan dari penyidik, penuntut umum, tergantung pada persidangan yang ada. Oke. Perang kan gitu, Pak. Kalau ada ya wajib kan gitu. Nah, ini saya tanyakan ke Pak Junaidi, kan juga terungkap di persidangan fakta bahwa klien Anda AGK ini sempat ke Medan untuk bertemu terkait dengan perizinan tambang. Yang ditemui ini Wali Kota Medan ini. Iya Mbak, gini Mbak. Jadi Mas, terkait dengan pertemuan itu kan kami mengkonfirmasi terhadap satu anak beliau ya, namanya Najla Kasuba. Karena si Najla ini yang sering mendampingi AGK dalam setiap hal pertemuan-pertemuan.